Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala pada tahun 852 Hijriah. Sampai kita di bagian terakhir dari kitab shalah, yaitu Kitabul Janaiz. Silakan dibaca. Rahimahullah taala, Kitabul Janaiz, kitab jenazah tentang An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru, kebanyakan kalian dzikra, mengingat hadhimil ladzati, penghancur kenikmatan, al-maut, yaitu kematian. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa Nasa'i dan Nasa'i, wa sahhahu Ibnu Hibban, dan mensahihkannya Ibnu Hibban. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fi jannatihi Allahumma amin. Kitabul Janaiz. Kitab Al-Janaiz. Al-Janaiz jamak dari janazah, ya. Al-Janaiz jamak dari janazah, yaitu di jenazah, ya, seperti bahasa kita. Nah, pembahasan perawatan jenazah gitu ya gampangnya, atau hal yang berhubungan dengan jenazah itu biasanya disebutkan oleh para fuqaha di akhir daripada pembahasan sholat dalam kitab fikih. Ya, ini nanti kita tahu setelah kitab janaiz pasti biasanya apa? Zakat. Coba kita cek. Aku ngecek sekali. Aku ngecek. Jadi setelah kitabul janaiz harusnya kitab zakah. Oh, janaiz iki ya. Oh, bener ya? Iya, zakat ah. Cekan sih. Oh iya, kitab zakah. Kitab zakah. Nah, kitab zakah. Maka janaiz ini, perawatan jenazah, diletakkan di akhir biasanya, ya, oleh para fuqaha dan sebagai penutup memberikan isyarat bahwasanya manusia ini hendaknya ditutup kehidupannya di dunia dengan sholat. Ya, manusia ini ditutup kehidupannya di dunia dengan sholat, dan itu sebagai bentuk penghormatan, ya, dari kaum muslimin untuk kaum muslimin. Ya, oleh karenanya sholat jenazah itu tidak diberlakukan bagi orang kafir, bahkan diharamkan, tidak boleh. Kafir apapun, mau kafirnya kafir harbi, mau kafirnya kafir zimmi, kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dan seterusnya, maka ini diharamkan untuk sholat, ya. Karena sholat adalah bentuk memohon ampun pada Allah, dan orang kafir kalau mati kafir masih sampai murun-murun jaluk ampunan, dia tidak akan diampuni, gitu ya. Makanya Nabi SAW beliau pernah memintakan ampunan, ya, untuk orang kafir, tapi di waktu itu orang munafik, Abdul bin Ubay bin Salul, orang munafik. Tapi munafiknya di zaman Nabi itu diketahui, beda dengan munafik di zaman setelah Nabi. Nah, seperti kita nggak boleh menghukumi orang itu munafik. Dalam artian munafik dia kafir, kita nggak mau nyolati, kita hukumi dia kafir, nggak boleh. Karena munafik itu sesuatu yang sifatnya dalam hati. Kita mungkin punya dalam tanda kutip suudzon, boleh. Suudzon boleh. Tapi kalau sampai menghukumi orang itu adalah kafir karena kemunafikannya, maka ini nggak boleh. Ya, kafir karena orang boleh dihukumi kafir ketika dia melakukan sebab-sebab yang terlihat dari kekafiran. Misalkan apa? Misalkan dia dengan nada melecehkan menginjak Al-Quran. Nah, maka ini ketok moto gitu loh. Tapi kalau misalkan dia mungkin melakukan perbuatan-perbuatan seperti mengkhianati atau yang semisalnya, maka ini tidak bisa kita semua munafik, kafir, nggak boleh. Nah, di zaman Nabi ada orang kafir namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Maka Nabi SAW memintakan ampunan kepada beliau. Ya, sampai dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai dilarang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini Kitabul Janaiz di akhir pembahasan sholat tadi memberikan isyarat bahwasanya penghormatan bagi kaum muslimin, bagi sesama muslim, dan juga hendaknya seorang muslim ditutup kehidupannya di dunia dengan sholat di atas jenazahnya. Baik, Kitabul Janaiz. Qala, hadis yang pertama, An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru,
perbanyaklah dzikra, mengingat hadzimi. Ya, hadzim itu artinya halik, penghancur, ya, al-qati', ya. Al-hadzim artinya al-qati', yaitu pemutus, ya, pemutus atau penghilang, ya. Al-ladzati, kelezatan. Maksudnya di sini adalah kelezatan-kelezatan dunia. Ya, kelezatan-kelezatan dunia. Kemudian Nabi tafsirkan al-mauti, ya, al-mauti. Al-mauti badal daripada hadzim tadi. Hadzimil ladzat rupane al-mauti, kematian, ya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi wan Nasai dan Nasai wa Sahih Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita, hendaknya seorang muslim banyak mengingat kematian. Hendaknya seorang muslim banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan diri. Ya. Dan biasanya kalau kita di kitab fikih, ketika para ulama membahas pembahasan janaiz ini, mereka biasanya memberikan muqaddimat. Memberikan pengantar dulu gitu ya. Termasuk juga apa? Pentingnya mengingat kematian. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang kafir. Mengingat kematian itu membedakan kita dan orang kafir. Atau yang pola pikirnya seperti orang kafir. Atau yang pola pikirnya seperti orang kafir. Ya. Karena orang kafir pola pikirnya apa? Orang kafir itu pola pikirnya, mereka mati tapi masih memikirkan di dunia. Pokoknya itu orang kafir itu. Atau pola pikir kufur. Pola pikir orang kafir itu, dia mati tapi masih memikirkan kondisi dunianya. Dalam artian yang berhubungan dengan dunia. Ya, atau tidak memikirkan sama sekali. Ini pola pikir orang kafir. Ya, kita tahu misalkan orang kafir, mereka misalkan orang kafir yang benar-benar ateis lah misalkan. Mereka nggak akan memikirkan kematian. Atau mungkin kalau misalkan mati sudah hilang. Kita nggak perlu mikir apapun. Ada yang mikir seperti itu. Itu pola pikir kafir. Ada juga orang pola pikirnya, dia tahu dia akan mati, tapi mikir itu pasti masih nyambung dunia gitu loh. Jadi mati gak nyambung akhirat, mati nyambung dunia. Misalkan apa? Misalkan pola pikir orang-orang yang berakidah, berkeyakinan menitis, apa jenenge itu? Reinkarnasi, kemudian karma dan semisalnya. Kemudian kita harus berbuat baik di dunia. Kenapa? Karena di kehidupan kita yang kedua, ya kan gitu ya. Maksudnya kehidupan kita yang kedua itu maksudnya kalau kelahiran kita lagi gitu loh. Kita akan mendapatkan hubungan. Karena makanya kadang di beberapa film, ya kadang film Korea, karena otaknya mereka otak kafir kan. Keyakinan mereka gitu. Beberapa film Korea aku sekilas tahu nonton. Mereka memiliki keyakinan itu. Kenapa? Dia punya kehidupan lagi gitu kan. Tapi kehidupan yang berbeda. Dalam artian koyok dipersulit, itu sebagai bentuk hukuman kehidupan masa lampaunya dan seterusnya. Pola pikir kafir masih ada hubungannya, ya. Atau misalkan ada yang berpikiran saya mati tapi otaknya, pikirannya adalah gimana saya bisa meninggalkan peninggalan yang membuat saya dikenang terus. Wong gak lali aku, ngono lho, maksudnya wong gak lali aku. Nah, maka ini pola pemikiran kafir. Adapun orang muslim, ketika dia memikirkan kematian, maka dia memikirkan keselamatan. Aku kudu selamat, mari mati. Itu. Bedanya orang kafir sama muslim gitu. Soalnya orang kafir nggak ngerasa itu. Ya, bahkan yang dia sudah muslim pun, masih memikirkan keselamatan. Beda dengan orang Kristen misalkan ya. Misalkan orang Kristen, selama mereka Kristen maka dosanya sudah ditebus sama Yesus. Iya, dengan darah Kristus dan dagingnya dan seterusnya. Aku mati Kristen mesti mlebu swarga, gak mungkin nan rokok blas. Maka mereka gak akan khawatir. Tapi orang Muslim berada antara khauf dan roja, antara khawatir tapi juga pengharapannya besar pada Allah. Ampunannya pangeran gede. Iya. Ya. Ya makanya katanya syairnya Abu Nawas itu loh, disebutkan ya. Ilahi lastuli firdaus la'ala
ilahi lastulil firdausil Iya betul. lastulil firdausil a'la wala aqwa ala nari jahimi. Ya Allah, aku ini gak pantas mlebu swarga, tapi aku ya gak kuat nang neraka gitu. Kemudian apa? Jangan sampai di situ. Kalau stop di situ, pemahamannya nanti salah. Kalau stop di situ berarti lo jaluk menang di. Makanya karena ada lanjutannya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, berikankah aku taubat. Wis pokoknya jenengan taubat, jenengan ngapura ya Allah. Wis kalau mboten mikir mbuh surga wis neraka, pokoknya jenengan engkau terima taubatku, engkau terima istighfarku. Gitu. Itu kalau itu nanti masuk ilmu ke pembahasan tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf itu ya. Ya. Tapi ya ini juga ada sebenarnya juga bagaimana dengan hadis yang mengatakan fas'alillah idza fas'alillahil firdausil a'la. Mintalah kepada Allah surga firdaus yang paling tinggi. Ya, itu berarti gak cocok ambil syari ini. Ya sebenarnya ya tergantung kondisi gitu. Tergantung kondisi. Orang kan macam-macam, nggak bisa dikebiahui apa dah sini. Maksudnya ya ada orang yang seperti itu, ada orang yang ya memang optimis gitu. Makanya kita harus mendudukkan seperti nanti dibahas tak kayak perasaan khawatir ambil perasaan roja. Para ulama mengatakan, ketika orang masih hidup, perbanyaklah perasaan khawatir. Ketika orang hidup, khawatir. Sehingga apa? Itu memotivasi dia untuk apa? Ibadah terus. Tapi nek wis kati mati, ojo mikir khawatir. Mikiro ampunan Allah sangat luas. Itu membuat orang lebih tenang. Ya. Para ulama menyampaikan seperti itu. Ala kulli hal. Jadi intinya dari hadis ini memberikan faedah kepada kita. Nanya seorang muslim banyak mengingat kematian dan mempersiapkan tentunya. Pode ngiling-ngiling tapi apa? Gagal sembahyang lah ya bodoh. Pepo itu ya. Oke, lanjut. Wan Anas dan dari Anas radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna berharap nama Muslim. Iya. Janganlah kalian berharap antum salah satu dari kalian al-mauta kematian. Lidurrin nazala bih niku karena kemudaratan yang turun dengannya. Iya. Padanya bukan padanya. Karena kemudaratan yang turun padanya. Fa'in kana maka jika fa'in kana la buddha mutamanniyan jika memang harus berharap fal yakul maka hendaknya mengucapkan Allahumma ya Allah ahyini hidupkanlah aku maka natil hayatu apabila kehidupan itu khairan li lebih baik untukku wa tawaffani dan wafatkanlah aku maka natil wafatu khairan li apabila kematian itu memang lebih baik bagiku muttafaqun alaih. Baik. Kemudian hadis yang kedua qala al-musannif rahimahullah taala wan Anas dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu la yatamannayanna janganlah berharap, janganlah memimpikan. Jadi tamanni. Ya, tamanni itu harapan, impian. Janganlah berharap memimpikan. Ahadukum salah seorang dari kematian al-mauta, kematian. Maksudnya ojo arep-arep mati. Ojo arep-arep mati. Lidurrin karena sebuah keburukan. Nazala yang turun bihi pada dirinya. Entah itu karena dia diberikan penyakit atau yang semisal apa. Ya, atau mungkin sudah tua, renta gitu kan. Kadang untuk itu kan ngono ya. Kalau gak mate-mate, kalau dulurku gak mate kabeh gitu kan. Ya mbokku ben gitu. Mbokku kan ben, mbokku ngomong gitu nang aku, ya. Dulurku wis mate kabeh lho gak mate-mate ya. Ya kadang orang tua kan kadang lelah ya dengan hidup sudah lama dan seterusnya. Tapi Nabi Sallam menyampaikan janganlah kita berharap kematian. Fa in kana la buddha. Dan jika harus mutamannian dia itu berharap fal yakul maka hendaknya dia berdoa. Allahumma ya Allah ahyini hidupkan aku maka natil hayah selama hidup itu khairan lebih baik li untukku. Wa tawaffani dan wafatkan aku maka nat ma di sini selama ya. Maka nat al wafatu selama kematian itu khairan lebih baik li untukku. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, memberikan pelajaran kepada kita. Pelajaran yang pertama, dimakruhkan seseorang itu berharap kematian. Ya, dimakruhkan seorang itu berharap
kematian. Ya. Kecuali ya ada pengecualian. Ini tidak disebutkan di sini tapi ini tambahannya. Kecuali jika khawatir terjadi fitnah untuk agamanya. Boleh berharap seperti itu. Jika khawatir terjadi fitnah terhadap agamanya. Ya. Misalkan dia dalam kondisi yang benar-benar sangat mencekam melawan orang kafir ini misalkan. Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk dimatikan, diwafatkan sebagai seorang muslim, jangan sampai dipaksa murtad misalkan. Maka ini boleh. Ya, maka ini boleh. Jadi selama hubungannya untuk agama. Tapi kalau non agama, maka hukum asalnya dimakruhkan orang itu berharap kematian. Pun mateng mati ama. Oh nggih. Wau pun mandun artone. Oh nggih. Kan apa foto-foto belok lo capek. Kalau mboten merabian. Hah? Suwe nang piro? 6.000 wae. Oh nggih, oh nggih. Iku lan coba lho. Ini Bang. Ya itu ya. Jadi pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Seorang muslim sangat kuat ya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menggantungkan masa depannya hanya kepada Allah. Menggantungkan masa depan hanya pada Allah. Ya, bahkan dalam urusan hidup dan mati. Ya. Bahkan dalam urusan hidup dan mati. Makanya di sini doanya apa? Ya Allah hidupkan aku kalau hidup lebih baik. Matikan aku kalau mati lebih baik. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan seorang muslim itu sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya. Ya. Pilihan-pilihan dia itu digantungkan pada Allah. Selama itu baik maka mudahkan ya Allah. Kalau itu buruk ya jauhkan. Itu doanya seorang muslim. Itu doanya seorang muslim. Ya. Dan ini yang utama. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. وعن بريدة dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu seorang mukmin yamutu meninggal bi'araqil jabini dengan keringat di dahinya. Rawahu thalathatu hadis diriwayatkan oleh tiga wa sahih Ibnu Hibban dan mensahihkannya Ibnu Hibban. Baik. Hadis yang berikutnya hadis ke-436 qala wa an Buraidah dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-mu'minu orang mukmin itu yamutu dia meninggal bi araqil jabini dengan keringat di dahinya. Keringat di sini, jabin ya sinilah jabin itu. Ya jadi apa? Iringannya batuk gitu loh, jabin itu. Keringat di sini. Ya. Keringat itu kalau orang berkeringat di sini itu ya menunjukkan apa? Menunjukkan lelah, capek, ada sesuatu yang menguras tenaganya. Ya. Rawahu tsalatsa hadis riwayat yang 3 wa sahahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita, ya, memberikan pelajaran pada kita bahwasanya kematian atau sakaratul maut itu berat. Sakaratul maut itu berat. Ya. Dan hadis ini bukan menunjukkan itu tanda husnul khotimah. Kadang gitu kan. Tanda husnul khotimah di antaranya apa? Ada yang mengatakan tanda husnul khotimah itu kalau misalkan ada keringat di dahinya. Nah, itu kan tanda husnul khotimah. Tapi gak mesti sebenarnya. Ada yang berdalil dengan hadis ini. Orang mukmin itu meninggal dengan keringat di dahinya. Dahi yang sebelah, samping-samping. Sebenarnya hadis ini menceritakan bukan masalah husnul khotimah. Tapi hadis ini menunjukkan orang sekarat itu berat. Sampai keringetan. Gitu.
orang sekarat itu berat sampai keringetan. Ya. Ketika kita buka syarah-syarah hadis, maka di situ menjelaskan bahwa hadis ini memberikan faedah apa? Kematian itu sakaratnya itu ada sisi berat. Sehingga sampai orang berkeringat seperti itu. Maka hadis ini memberikan faedah itu. Yaitu apa? Bahwasanya sakaratul maut itu berat. Nah, untuk orang mukmin itu sebagai pengukur dosanya. Untuk seorang mukmin itu sebagai pengukur dosanya. Ya, maka diharapkan dengan keluarnya keringat karena dia menahan sakit sakaratul maut, dosa-dosanya sudah habis. Ya, dosa-dosanya sudah habis. Ya. Hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya, wa Nabi Sa'id dan Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, mereka berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu talkinlah mautakum, orang-orang yang sekarat kalian, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, rawahu Muslim wal arba'ah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang 4. Baik, hadis berikutnya 437. Qala wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, keduanya mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum. Talkinlah orang yang wafat di antara kalian la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Muslim, hadis dalam Muslim wal arba'atu dan yang 4. Hadis memberikan faedah kepada kita. Ya. Yang pertama, dianjurkan, disunahkan untuk mentalkin orang yang sekarat. Mentalkin orang yang sekarat. Ya. Taib. Dan diantara cara mentalkin ini, diantaranya ya, mentalkin ini hanya mengucapkan, bukan nyuruh. Itu cara mentalkin. Ya, ini disampaikan oleh para fuqaha. Jadi ketika mentalkin, kita dekat ke telinganya, kemudian cuma mengucapkan la ilaha illallah. Enggak perlu disuruh. Katakan la ilaha illallah gitu. Dan itu jangan terlalu sering diulangi. Jangan terlalu sering diulangi. Itu kata para fuqaha. Jadi bighairi ilhah, tanpa ada desek gitu loh. Karena dia sedang mengalami beratnya roh dicabut. Iya. Jadi malah kalau ada was-wasah seperti itu, malah dia nggak bisa fokus atau dia nggak bisa mengikuti. Makanya dia cukup diingatkan saja la ilaha illallah dan nggak terlalu sering la ilaha illallah gitu. Jadi cuma seperti itu saja, nggak perlu ya ucapno pak, ucapno bu, ucapno, enggak, cukup la ilaha illallah. Dan itu jangan terlalu sering. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dianjurkan bagi yang mentalkin itu adalah orang yang dekat dengannya, yang memiliki kasih sayang, kedekatan, gitu, memiliki kasih sayang dan kedekatan. Ya, ini yang dianjurkan oleh para ulama. Dan dimaksud dalam hadis ini lakinu mautakum itu adalah ketika sakaratul maut. Ya, ketika sakaratul maut. Nah, bagaimana kalau setelah mati? Setelah dikubur maksudnya. Ya, mamutin kan misalnya. Ya, mamutin kan misalnya. Iya, tak katakan dari sudut pandang fikih, talqin setelah dikubur itu khilaf. Ini supaya kita tahu. Ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk apa talqin. Untuk apa talqin? Sedangkan hadis ini apakah menjadi dalil? Tidak. Ketika kita melihat syarahnya hadis ini semuanya mengatakan sebelum mati. Maka tidak ada sunnah untuk talqin, ya. Nah, itu menurut pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Malik. Pendapat kedua mengatakan dianjurkan. Dan itu menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan diperbolehkan, bahkan mungkin dianjurkan ditalqin setelah apa? Setelah meninggal. Ya. Ditalqin setelah meninggal. Apakah ada landasannya? Apakah hadis ini landasannya? Mereka mengatakan hadis ini bukan landasannya. Ada satu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala, ya, yang menceritakan tentang talqin itu setelah mati. Ya.
Ketika dia memberikan wasiat kepada orang-orang yang hadir dari kalangan tabi'in, kalau aku mati, maka ketika orang-orang sebelum bubar, maka ya intinya sampaikan padaku bahwasanya ini adalah hambamu dan seterusnya. Dan biasanya kan gitu, Amuddin kan gitu ya. Iya. Iya. Aku karo bahasa Jawa, kapal bahasa Jawa. Kan intinya kan ya ketika ono malaikat teko gitu kan, kalau ada malaikat jawaban ya sapa pangeranmu Allah gitu kan, sapa nabimu Muhammad, sapa apa agamamu Islam dan seterusnya gitu lah. Maka ini adalah masalah khilaf. Mau ditalkin silakan, enggak mau ditalkin enggak usah diprotes. Karena gitu ya, enggak usah ditalkin Pak. Waduh iki Bapak Muhammadiyah ta apa ya? Enggak usah diprotes, ini khilaf. Ono sing talkin misal nalkin ya enggak usah dihalang-halangi. Mau nalkin ya wis monggo salah itu. Pendapatnya talkin sudah silakan gitu. Iya. Ya, jadi ya sudah gitu. Terus terakhir ya. Wan Makil, dan dari Makil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iqra'u, bacakanlah ala mautakum, atas orang-orang yang mati di antara kalian, Yasin, surat Yasin. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Nasa'i, wa sahahu Ibnu Hibban, dan sahihnya Ibnu Hibban. Baik, hadis yang berikutnya Makil bin Yasar, dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, anan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, iqra'u, bacalah ala mautakum, atas orang yang mati di antara kalian, Yasin, surat Yasin. Ya, Yasini. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Nasa'i, wa sahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Baik, maka hadis ini memberikan faedah kepada kita. Apa itu? Disunahkan untuk membacakan surat Yasin bagi orang yang mengalami sakaratul maut. Ya, berlandaskan hadis ini. Dan juga boleh ditambah dengan surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Tapi dalam riwayat dan dalam hadis lain ya, bukan hadis ini. Tapi hadis ini Yasin. Ar-Ra'd. Iya, Ar-Ra'd. Kalau nggak salah pernah saya nulis itu. Dan kebetulan itu juga pernah terjadi di keluarga saya. Nah, mbahku Dewi itu ya cukup sempat sulit meninggal. Kemudian sama dulur-dulur itu dibacakan Yasin. Alhamdulillah, ada kemudahan. Ya. Jadi disunahkan baca Yasin bagi yang sakaratul maut. Ya, jadi disunahkan itu untuk sakaratul maut. Makanya ketika kita melihat tafsir hadis ini, ketika para ulama mentafsirkan hadis ini, semuanya membicarakan sebelum mati. Bukan setelah mati. Ya, bukan setelah mati. Baik, jadi ala mautakum di sini bukan yang sudah mati, tapi yang belum mati. Jadi baca Yasinnya itu sebelum orang itu meninggal. Karena kan kalau di Indonesia kan wis kait diwajibnya Yasin gitu. Kenapa para ulama menyampaikan hikmahnya apa? Hikmahnya di antaranya supaya lebih lebih memudahkan dia untuk keluar rohnya gitu. Lebih memudahkan dia untuk keluar rohnya ya. Baik. Alasannya apa? Seperti yang disebutkan di sini, di antara alasannya karena dalam satu hadis disebutkan Yasin itu adalah qalbul Quran. Ya, inti daripada Al-Qur'an. Ya, intinya, hatinya Quran gitu. Dan dia memiliki keistimewaan. Ya, dia memiliki keistimewaan. Tapi Allah taala alam, ada yang berpendapat yang lain. Demikian Allah taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah taala alam.